Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 yang beranggotakan Indah Mulyaningsih, Ihya Ulumuddin, Atika Latifah akan mempresentasikan mata kuliah psikologi dasar yang berjudul Perkembangan Sosial dan Emosional. Yang pertama yaitu latar belakang. Manusia adalah makhluk biopsikososial yang senantiasa tumbuh dan berkembang dalam kehidupannya. Perubahan tidak hanya faktor fisik dan kognitif saja, ada juga perubahan emosional dan sosial, yang mana keduanya tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan perkembangan sosial dan emosional? Bagaimana tahap perkembangan keduanya? Faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan keduanya? Selanjutnya yaitu apa pengertian dari perkembangan sosial? Perkembangan sosial adalah proses perolehan kemampuan dan perilaku yang memungkinkan individu untuk dapat berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan norma, nilai serta harapan masyarakat. Ini adalah proses belajar untuk memahami dunia sosial, mulai dari perubahan orang tua sampai masyarakat luas. Proses ini melibatkan beberapa aspek seperti keterikatan atau attachment, yaitu ikatan pertama yang dibangun bayi dengan pengasuhnya. Empati, yaitu kemampuan memahami orang lain. Kerjasama dan berbagi, yaitu belajar untuk berinteraksi secara kooperatif dan berkelompok. Perilaku profesional, yaitu tindakan sukarela yang bertujuan menolong dan menguntungkan orang lain. Kemudian, pengertian perkembangan emosional. Perkembangan emosional adalah sesuatu proses seseorang individu belajar untuk mengenali, memahami, mengekspresikan, dan mengelola perasaan diri sendiri dan juga orang lain secara tepat. Komponen-komponennya itu jumlahnya ada 4. Yang pertama, kesadaran diri emosional, yaitu ketika seseorang mampu mengenali emosi yang sedang dirasakan penyebabnya. Yang kedua adalah regulasi emosi, yaitu ketika seseorang mampu mengontrol dan mengekspresikan ekspresinya sesuai dengan situasi. Yang ketiga adalah empati, yaitu ketika seseorang mampu memahami kondisi orang lain. Dan yang terakhir adalah motivasi diri, yaitu ketika seseorang mampu menggunakan emosinya untuk mencapai sebuah tujuan dan juga cita-cita. Kemudian tahapan-tahapan perkembangan sosial dan emosional. Tahapan-tahapannya jumlahnya itu ada 5. Yang pertama, percaya dan tidak percaya. Hal ini dirasakan seseorang ketika berusia 0 sampai 1 tahun, di mana hal ini mencangkup kebutuhan seorang bayi oleh pengasuhnya. Yang kedua, otonomi, rasa malu, dan rasa ragu. Hal ini dirasakan seseorang ketika berusia 1 sampai 3 tahun, yang mana pada usia ini dia baru bisa mengendalikan atau menggerakkan anggota tubuhnya. Yang ketiga adalah inisiatif dan rasa bersalah. Hal ini dirasakan seseorang ketika berusia 3 sampai 8 tahun, di mana dia mulai bisa merancang dan menggagas pemikirannya. Yang keempat adalah kerajinan dan inferioritas. Hal ini dirasakan seorang ketika berusia 6 sampai 12 tahun, yang mana pada usia ini gagasan akademisnya mulai terbentuk di sekolah. Yang kelima, identitas dan kebingungan peran, yaitu ketika dia berusia remaja antara umur 12 sampai 18 tahun, di mana dia mulai mencari peran dan mencari jati dirinya. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional. Itu jumlahnya ada 4.
Yang pertama, keluarga. Yang kedua, teman. Yang ketiga, sekolah dan guru. Dan yang terakhir, yang keempat, budaya serta lingkungannya. Pengembangan sosial dan emosional. Pengembangan sosial dan emosional adalah bisa menciptakan individu seseorang yang lebih baik, memiliki hubungan yang positif, kesehatan mental dan yang baik, mampu berkontribusi di lingkungan masyarakat yang luas. Kesimpulannya, perkembangan sosial dan emosional merupakan dua pilar yang penting dalam diri manusia. Agar bisa berkaitan erat dengan sesama, perkembangan sosial merupakan proses belajar yang berlaku sesuai dengan norma yang berlaku. Sementara perkembangan emosional merupakan proses pembelajaran untuk mengontrol perasaan seseorang. Terima kasih.